Wahabi berkata kalau Nabi tak nyuruh, yang tak ada perintah kan gitu, nggak boleh dikerjakan. Baru kita tanya, Wahabi sholat tarawihnya di mana? Di masjid. Berapa malam? Ada Nabi bilang, ini yang kucontohkan 2 malam di masjid, 28 malam lagi kau tambahi gitu, ada? Nggak ada. Jadi atas dasar apa 28 malam Wahabi itu nambahinya jadi 30? Hah? Ya bid'ah juga kalau kita ikuti alur pemikiran gitu loh maksudnya. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ya. Saya coba buka halaman 15. Ya. Halaman 15. Bid'ah dalam etimologi berasal dari kata al-ikhtira'. Al-ikhtira' artinya kreasi. Artinya melakukan suatu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah bukanlah perkara-perkara dunia. Coba buka halaman 16 ya, halaman 16. Setelah saya menukil perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, ulama besar dari mazhab Malikiyah, di paragraf terakhir saya katakan, dari sini jelas perkara-perkara dunia tidaklah termasuk dalam bid'ah secara syariat. Seperti mobil, zaman dulu tidak ada mobil, motor, radio, televisi, internet dan lain-lain. Ini bukan perkara bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi dengan perkara bid'ah adalah perkara-perkara ritual-ritual agama, ritual-ritual beribadah, ritual ibadah yang merupakan kreativitas umat sekarang yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya jelaskan beberapa model bid'ah. Kreasi bid'ah datang dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Perhatikan, ini beberapa model bid'ah. Yang pertama, halaman 17, perhatikan. Pertama, pengadaan suatu ibadah yang sama sekali tidak disyariatkan secara asal. Artinya secara dalil tidak ada sama sekali. Contohnya salat raghaib di bulan Rajab dan salat malam nisfu Sya'ban dan juga salat malam Asyura dan lain-lain. Ini contohnya 3 model ibadah ritual yang asalnya memang tidak ada. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengingkari hal ini. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan kitabnya Al-Azkar menyebutkan bahwasanya salat-salat seperti ini adalah salat-salat yang merupakan bid'ah yang mungkar, yang tidak pernah dicontohkan sama sekali dan diada-adakan, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian dimunculkan sebagai ritual ibadah yang baru. Contohnya malam salat raghaib. Salat raghaib adalah salat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan pada malam Jumat dari minggu pertama di bulan Rajab. Jadi kalau seorang sampai pada bulan Rajab nunggu malam Jumat di pekan pertama, setelah maghrib salat 6 rakaat. Ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kalaupun ada hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya palsu. Maka tidak boleh kita membangun suatu hukum di atas hadis yang palsu. Kemudian contohnya salat malam nisfu Sya'ban. Ini juga diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pada dasarnya setiap malam seorang boleh untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Seorang boleh salat tahajud, mau berapa rakaat pun boleh. Tetapi tatkala dibuat ritual khusus bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ada namanya salat malam nisfu Sya'ban, jumlahnya 100 rakaat, maka jadilah ritual tersendiri. Ritual ini tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini adalah bid'ah, berarti membuat kreasi ibadah baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat malam Asyura, demikian juga salat malam Asyura. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membuat khusus salat malam Asyura sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya dan tidak pernah menganjurkannya. Ini contoh ibadah baru yang tidak pernah ada contohnya. Sebagaimana sering saya sampaikan juga, contohnya misalnya salat 2 rakaat setelah sa'i. Ini sering saya sampaikan, contoh nyata yang saya lihat di Mekah. Kita tahu bahwasanya yang ada adalah 2 rakaat setelah tawaf. Orang kalau melakukan umrah atau melakukan tawaf, melakukan umrah, maka dia lakukan tawaf dan sa'i. Setelah tawaf 7 putaran, maka dia salat 2 rakaat yang dikenal dengan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian dia melakukan sa'i, setelah melakukan sa'i 7 putaran,
maka dia bertahallul, cukur rambutnya, maka selesai umrohnya sempurna. Sebagian orang ada yang melakukan sholat 2 rakaat setelah sa'i. Ini kreasi baru, nambah-nambahin umrohnya Nabi SAW. Umrohnya Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Dia bikin model baru 2 rakaat setelah sa'i, dan ini kita katakan ini contoh buat bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali, buat ibadah kreasi ibadah baru 2 rakaat setelah sa'i. Model bid'ah yang kedua, situ. Yang kedua perhatikan, penambahan atas sesuatu yang asalnya disyariatkan. Ini sekarang model bid'ah yang baru, ada ibadah yang asalnya disyariatkan namun ditambah-tambahi. Ada bid'ah yang asalnya syariatnya itu ada namun ditambah-tambahin. Contohnya tambahan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam adzan mereka dengan mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Azan itu disyariatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah. Kalau azan kita demikian, itu azan Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang Syiah nambah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Mereka mengucapkan azannya demikian, dan ini kita dengarkan tatkala kita hajian. Tatkala kita berhaji, kita melewati tanda-tandanya orang-orang Iran, orang-orang Syiah, maka azan mereka demikian, mereka tambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Kita katakan ini bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, meskipun azan itu sendiri disyariatkan namun ditambahi. Ini contoh bentuk bid'ah. Jadi ibadahnya sudah ada, dimodifikasi, ibadahnya dimodifikasi dengan ditambahin. Tatkala sudah dimodifikasi dan ditambahin, maka jadilah bid'ah, perkara baru dalam agama yang di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya tidak ada. Demikian juga misalnya menambah azan dan iqamat dalam sholat id. Menambah azan dan iqamat, kita tahu sholat id disyariatkan, tetapi sholat id yang disyariatkan tanpa ada azan dan iqamat. Kalau ada orang nambah-nambah azan dan iqamat, maka dia telah melakukan bid'ah, yaitu mengkreasikan, memodifikasikan ibadah yang sudah ada, dimodifikasi dengan tambahan azan dan iqamat.